Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 261. Itu kata Allah yang sampai sekarang belum terbukti ke gua. Gua berharap gua dapat kerja. Udah 6 bulan gue diberhentikan dari tempat kerja yang lama. Ya bukan karena gue gak bagus performanya, tapi karena perusahaan itu bangkrut. Katanya gara-gara manajemennya gak bagus. Gue kasihan sama bokap. Sejak nyokap meninggal, bokap jadi gampang sakit. Dan berkat takdir, dia di PHK sebulan sebelum gue juga dipecat. Masalah dimulai ketika adik gue yang masih kuliah dan SMA harus bayar uang semesteran. Hasilnya, gue harus jual motor semata wayang buat lanjutin pendidikan mereka. Sekaligus hidup kita berempat. Kamu duluan aja deh, Sa. Karena duluan aja, nggak apa-apa. Udah, buruan. Gini, Kak. Rina butuh uang tambahan buat ujian praktikum. Gimana, Kak? Kamu gak bisa ikut yang selanjutnya aja? Tapi percuma, Kak. Kalau kayak gitu, kita malah bayar double jadinya. Kamu tahu kan, Rin? Uang hasil jual motor udah mau habis. Obat ayah belum dibayar. Terus kamu kenapa, Sa? Enggak. Masalah duit juga? Apa lagi? Sekolah minta iuran wajib menjelang Ramadan, Kak. Apaan sih sekolah kamu itu? Itu sekolah apa rentenir? Kerjaan lagi muridnya mulu. Maaf, Kak. Kamu gak salah kok, Sa. Iya. Sasa memang gak salah. Kamu juga gak salah, Rin. Yang salah tuh kakak. Kakak gak bisa nafkahin keluarga ini. Gak bisa bantu keluarga ini. Astagfirullah, Kakak. Kita gak pernah mikir kayak gitu kok. Kakak tuh gak salah. Iya. Allah yang salah. Dia yang buat kita jadi kayak gini.
tadi saya lihat Bapak dari kantor yang di dalam. Itu habis ngapain ya, Pak? Oh, ini biasa Mas, sudah rutin. Sedekah. Ada apa ya Mas? Ya, nggak apa-apa sih, Pak. Tapi tadi saya lihat Bapak bawa uang jumlahnya cukup banyak, Pak. Itu disedekahin semua, Pak. Loh, Mas lihat? Iya Mas, seharusnya sedekah kan tangan kanan yang tahu, tangan kiri nggak tahu. Ini malah tangan orang lain yang tahu. Tapi itu jumlahnya banyak, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa Mas. Itu upah saya minggu ini. Saya kan digajinya mingguan. Jadi alhamdulillah minggu depan saya masih punya rezeki. Apalagi saya bersedekah ke rumah tahfiz, pencetak penghafal Al-Quran, keluarganya Allah. Siapa tahu saya kena kecepretan Mas. Oh, begitu. Jadi Bapak percaya Allah ngebales? Haikul yakin Mas. Emangnya Mas enggak? Ya, saya kurang percaya, Pak. Sudah 6 bulan saya bersedekah, tapi ya gak ada balasan, Pak, yang datang dari Allah. Nah itu dia Mas. Terkadang kita beribadah merasa nggak ikhlas ketika apa yang kita minta sama Allah nggak terkabul. Anak saya juga begitu. Ketika dia bantu-bantu saya dan istri saya di rumah, saat hari itu juga dia nggak dapat uang jajan lebih, pasti dia ngambek. Padahal kami menabung untuk membelikan sepeda baru buat dia. Orang bilang sekarang sih surprise. Bukannya Allah nggak ngasih Mas, tapi dia kepengen bikin surprise ke Mas. Iya, tapi Allah kan nggak dibalasnya nggak harus dengan uang juga loh Mas. Ya bisa juga dengan umur yang panjang, keluarga yang harmonis. Terkadang kita juga loh Mas yang nggak sadar. Yuk Mas, saya masih ada yang harus saya sapu. Tetap berbaik sangka sama Allah saja Mas. Nggak rugi kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kakak dari mana aja sih? Ayah pingsan. Ayah, astagfirullah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal ardu wada'aha lil anam
والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Andi. Iya benar Pak. Andi anaknya Pak Saleh. Iya benar Pak. Sudah besar kamu ya, subhanallah. Iya, Pak. Masih ingat saya, Jamal? Pak Jamal, teman ayahmu, ingat? Enggak Pak. Ya wes lah, nggak penting, nggak apa-apa. Kamu lagi apa di sini? Siapa yang sakit? Bapak Pak sakit. Bapakmu? Iya Pak Saleh Pak. Pas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh saya jenguk? Boleh silakan Pak. Di, bapak kalian nih banyak sekali jasanya buat saya loh. Kalau bukan karena beliau, mungkin saya belum lulus kuliah. Gak lulus malah. Belum nikah sampai sekarang. Beliau nih yang komporin saya supaya nikah cepat. Gak pengen katanya lihat orang lama-lama pacaran. Oh, ayah begitu Pak. Iya betul. Bahkan bukan cuma saya, banyak teman-teman beliau yang lain yang dibantu juga sama beliau. Makanya 7 bulan yang lalu, ya sekitar 7 bulan yang lalu, itu saya dan teman-teman cari kontrakan kalian, datang ke kontrakan kalian, tapi nggak ketemu. Apalagi nomornya juga udah nggak ada ya. Iya benar Pak. Jadi kami itu semenjak 7 bulan yang lalu Pak sudah pindah dari kontrakan yang lama karena memang kami nggak sanggup bayar lagi Pak. Nggak sanggup bayar kenapa? Iya, jadi Bapak semenjak Ibu meninggal jadi gampang sakit Pak. Jadi akhirnya Bapak dipecat dan sebulan kemudian dari kantor malah saya juga di PHK Pak. Akhirnya kita ya mencari kontrakan yang baru Pak yang jauh lebih murah. Jadi sampai sekarang belum kerja. Terus selama ini nafkahnya bagaimana? Saya punya motor semata wayang Pak. Itu yang biasa saya gunakan. Udah, gini aja. Kebetulan saya dan kawan-kawan lama ayah kamu baru buka perusahaan baru. Ada beberapa cabang yang belum ada pengurusnya. Nah, kira-kira kamu mau nggak handle 1 cabang atau 2 cabang? Mau Pak. Nanti biaya pengobatan ini biar kami yang tanggung. Ya? Benar Pak. Betul. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak. Nggak usah. Ya wes, yang penting sembuhan ayah kalian dulu ya. Dijaga ayahnya. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Saling bantu ya. Ya wes di, kalau gitu saya pamit ya. Ini ada kartu nama saya, di situ ada nomor saya. 24 jam saya standby ya. Terima kasih banyak. Ya, pamit saya ya. Ngomong-ngomong Pak, Apa lagi? Bapak kenapa ada di sini Pak? Oh, ini biasa antar bekal buat istri saya. Dia kerja di sini. Kenapa nih? Anak cowok nangis kenapa? Saya sempat ragu Pak dengan pertolongan Allah Pak. Saya ragu Pak. Jangan ragu. Sejak saat itu, gua nggak akan pernah berburuk sangka sama Allah. Dan gua akan terus memperbagus iman gua supaya Allah makin sayang sama gua dan keluarga gua. Satu hal yang gue ingat dari kejadian ini, Allah gak pernah ingkar janji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Andre dari Filmmaker Muslim. Kok sepi ya? Ya sekarang saya sendirian di sini dan larinya hitam putih ya. Kita ganti sebentar ya. Bunyi. Nah, berwarna kan sekarang ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Salah Sedekah, film terbaru dari kami, dan ya mohon maaf apabila ada kekurangan dari film Salah Sedekah. Kami terima kasih sudah menonton dan kami menerima masukan dan saran dari kalian semuanya, dan jangan lupa follow dan subscribe akun YouTube kami dan semua media sosial kami, dan itu semua ada di description. Oh ya, jangan lupa untuk Maha Cinta karena sebentar lagi akan dirilis di YouTube, dan selamat menonton. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.